Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di hari ini. Ini yang kedua ya, kita bertemu di hari ini ya. Dan seperti biasa, saya akan ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky di media sosial itu sekarang sedang sangat heboh ya. Ini ada foto sebuah goodie bag gitu yang bertuliskan bantuan Wapres Gibran. Tulisannya seperti itu. Rupanya Gibran ini baru saja mengunjungi korban banjir di Jakarta Timur dan bagi-bagi bantuan. Yang disoroti oleh netizen itu tadi tulisan, kenapa sih mesti ditulis bantuan Wapres Gibran gitu. Biasanya kan dia bantuan dari pemerintah, itu kan sebenarnya cukup gitu. Atau ya kalau mau ya ini bantuan dari presiden, bukan wakil presiden. Memang tugas negara untuk membantu rakyat yang mengalami musibah itu. Dan bahkan sampai ke tingkat desa itu ada yang disebut mobil orange itu, BN penanggulangan bencana itu kan. Jadi sudah selesai sebetulnya aturan birokrasinya tuh. Jadi aneh justru dan penuh dengan tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir terutama, yang ada tulisannya sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kan itu konyol soal itu. Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari Wapres yang namanya Gibran apalagi itu. Jadi terlihat bahwa ada upaya untuk mengulangi ya model yang sangat konyol itu, yaitu pamer goodie bag. Itu kan orang kena musibah ya udah, dia nggak perlu dari siapapun, apalagi kalau itu diembel-embeli oleh nama Wapres Gibran. Nah, saya bayangkan misalnya penduduk atau rakyat mulai merasa bahwa ini tidak jujur, seolah-olah ingin memberitahu bahwa Gibran hadir di situ. Tugas Gibran bukan di situ. Tugas Gibran adalah memantau pembangunan, memantau pelaksanaan desain dari plan kabinet. Kan itu tugas wakil presiden, bukan membagi-bagikan. Itu tugas ketua RT. Lebih baik sebetulnya disebut itu sebagai ya bantuan negara dan nggak perlu ada simbol-simbol di situ, kasih aja kan. Toh pertanggungjawabannya tidak memerlukan akuntansi yang rumit-rumit kan. Kan tinggal dikeluarin lalu dicatat di Seknak misalnya, itu ada keluar, atau dicatat di daerah sebagai bantuan dari gubernur atau Pemda. Kan itu lebih human, itu lebih humane gitu, daripada ditaruh di situ. Lama-lama nanti akan ada wajah Wapres di situ kan. Jadi seolah-olah itu adalah belas kasihan dari Wapres, dan kita tahu bahwa ini adalah pencitraan politik. Dan bagian-bagian ini yang kita mulai lihat, cewek-cewek dimulai lagi oleh sang anak mengikuti tradisi atau kelakuan bapaknya tuh. Kalau kita amati di media sosial, netizen ini mulai memperingatkan Pak Prabowo. Ini bahkan kemarin ketika Pak Prabowo keliling dunia itu pun juga mereka mengingatkan Pak segera pulang Pak, karena memang kelihatan sekali bahwa Gibran ini benar-benar sekarang dia fokusnya bukan bekerja untuk rakyat, fokusnya bukan bekerja untuk bantu Presiden Prabowo, tapi fokusnya itu adalah berkampanye terus-menerus dengan memanfaatkan fasilitas negara. Kenapa kemudian para netizen banyak yang mengingatkan agar Pak Prabowo berhati-hati ya? Karena itu karena Pak Prabowo ini di keliling dunia itu kan berjibaku mencari bantuan, membuka hubungan bisnis, hubungan politik dan sebagainya, tapi Wapresnya itu justru terus-menerus berkampanye. Netizen pasti akan membahas ini sebagai gejala dua matahari. Yaitu ada matahari yang bersinar di luar negeri, ada matahari yang mencari sinar atau berupaya untuk bersinar di dalam negeri. Pak Prabowo beredar di luar negeri untuk mencari bantuan dunia supaya Indonesia selamat dari jebakan hutang, supaya Indonesia kebagian rezeki dari investor energi, supaya Indonesia dapat semacam ya sebut aja insentif kalau harus membeli pangan dan energi, karena ada
kebutuhan dalam negeri atas dasar humanitas. Kan itu intinya tuh. Sementara sang wapres itu beredar dari hari ke hari, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku tulis, bagi-bagi bansos segala macam itu hanya untuk memamerkan dirinya kan. Jadi presiden memamerkan Indonesia melalui diplomasi, sementara wapres itu memamerkan dirinya. Kan konyol itu kan. Jadi kita lihat bagaimana kualitas dari Pak Wapres ini tuh, atau dari tim yang membackup dia tuh. Nah, terlihat bahwa tim ini memang dimaksudkan supaya kemanapun Wapres ada, harus ada kamera. Itu intinya tuh. Nah, kalau kita tanya misalnya, apa kira-kira reaksi Pak Prabowo melihat goodie bag yang dipakai nama sumbangan dari Wapres Gibran? Ya tentu Prabowo nggak akan tandingi itu dengan sumbangan dari Presiden Prabowo. Nggak penting lagi, karena bagi Prabowo fokus pada masalah-masalah perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan, makan siang, kesejahteraan guru, itu yang jadi fondasi dari sang presiden hari-hari ini kan. Mungkin Gibran berharap bahwa dia yang akan membagi-bagikan gaji guru itu tuh, tetapi itu juga jadi palsu karena saudara wakil presiden berupaya untuk mencari panggung hal yang tidak dibuatkan untuk dia. Apalagi hari-hari ini di Jakarta misalnya itu, ya Jokowi udah selesai, ngapain anaknya masih cawe-cawe, kira-kira begitu pandangan anak Aba atau anak Gunung atau anak Boplo atau anak Matraman, anak segala macam anak di Jakarta itu akan lihat sebagai upaya saudara Gibran itu untuk memamerkan dirinya sendiri atau mengupload ke media sosial bahwa dia lagi bagi-bagi bansos segala macam. Itu bukan fungsi dari seorang wakil presiden. Jadi Prabowo mungkin melihat gejala ini dan ya mungkin Prabowo akan lihat goodie bag yang ada tulisan apa tadi itu, sumbangan bantuan dari wakil presiden Gibran. Nah itu mungkin Prabowo akan berkomentar ya biasa aja lah kira-kira, tapi dalam hati mungkin beliau katakan ya gue tahu maksudnya, kira-kira begitu kalau kita membayangkan isi hati Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi ada etika sebetulnya, bahwa justru dalam keadaan banjir itu tangan kanan tidak boleh tahu kegiatan tangan kiri, demikian sebaliknya. Nah ini dua-dua tangan ditaruh di situ, bahkan ditaruh nama pemilik tangan itu yaitu Gibran. Sangat terlihat Gibran ini memang sudah dipersiapkan dan dilengkapi oleh bapaknya dengan standar kampanye gitu ya, menggunakan fasilitas negara, dan persis ini seperti yang dulu dilakukan oleh bapaknya si Mulyono ini ya, belusukan, bagi-bagi bantuan dan sebagainya, seperti itu saja. Dan kalau kali-kali dia membuka acara kepresidenan yang harus dia wakili begitu, ada seremonial, ini kadang-kadang dia juga malas untuk berpidato. Wapres dibekali oleh fasilitas kekuasaan, mulai dari pas pampres, perlindungan kesehatan, macam-macam tuh, perlindungan keamanan terutama tentu saja tadi. Tetapi ini Wapres ini juga kelihatannya membawa sendiri peralatan privat dia, yaitu kamera, tim medsosnya, lalu segala macam fasilitas yang juga pasti akan dibayar oleh negara kan. Jadi kalau Gibran membawa, atau bukan Gibran, Wapresnya yang bernama Gibran memang membawa fasilitas pribadinya, itu pasti ditempelkan pada fasilitas publik. Mobil Wapres kalau jalan tuh mungkin 10 minimal tuh, pas pampresnya ditambah, karena juga mesti melindungi tim komunikasi yang mungkin bawaan dari bapaknya, lalu diserahkan untuk terus mengasuh anaknya yang memang berkedudukan formal official sebagai wakil presiden. Jadi kita lihat bahwa istana itu juga sebetulnya itu kalau di barat udah pasti diteliti dari mana tim yang beredar di sekitar atau grup komunikator yang ada di sekitar wakil presiden ini. Bukankah harusnya itu pakai staf yang resmi dari negara, bukan mereka yang disewa atau memanfaatkan fasilitas yang ada sebelumnya yang melekat pada ayahnya, kan itu intinya tuh. Jadi kita mulai memberi kritik bukan karena semacam kedengkian, karena sering dianggap bahwa mereka yang mengkritik Wapres itu karena kedengkian terhadap Fufufaho, bukan. Ini terhadap kemasukakalan rasionalitas dari birokrasi itu. Sekali lagi, semua hal yang menyangkut komunikasi politik Wapres
setelah ya mungkin 1-2 bulan terakhir ini itu terlihat polanya itu ingin terus pamer supaya ada di atas. Padahal pameran itu kan pameran kehadiran fisik doang, bukan pameran pengetahuan kan. Hadir di tempat banjir, bagi-bagi susu segala macam, ya akan dilihat sebagai seorang yang berfisik pria, lalu punya baju putih atau safari 4 kantong itu sedang ada di tengah publik. Iya, tapi dia hadir sebagai fisik, bukan hadir sebagai ide kan. Nah, tugas Wapres itu adalah hadir sebagai ide, bukan hadir secara fisik. Hadir secara fisik itulah ya petugas sampah itu yang juga bisa dimanfaatkan untuk membagi-bagi goodie bag itu kan. Teman-teman petugas kebersihan itu menjalankan fungsinya secara profesional tanpa peduli bahwa dia dipandang sebagai siapa itu kan. Jadi jangan ambil alih tugas dari kepala desa, lurah, RT, komunitas penjaga taman, komunitas pembersih saluran air. Jadi jangan itu diambil alih oleh seseorang yang justru diharapkan untuk mengambil alih proses-proses berpikir di negeri ini. Dan Wapres dia pernah terlihat bahwa dia memainkan atau berperan di dalam hal-hal yang sifatnya konseptual, sifatnya programatik, yang memerlukan solusi di kepala, bukan solusi dengan mendatangi lokasi kan. Itu bedanya tuh antara apa yang harusnya dilakukan oleh Wapres dan kebutuhan dia untuk selalu ada di depan kamera. Sesungguhnya Bung Rocky ya, kalau Jokowi maupun Gibran ini punya sedikit saja kepekaan, pasti nggak mungkin lah mereka melakukan langkah-langkah konyol seperti itu ya. Karena ke masyarakat sekarang ini sedang menghadapi kesulitan hidup, beban ekonomi yang semakin berat, dan ini mau kan juga ini korban kebijakan bapaknya gitu. Harusnya dia ya sedikit malu hati gitu ya, bahwa dalam masyarakat yang sedang susah kok dia kemudian malah terus sibuk berkampanye. Ini kan kita lihat ini Pak Gibran ini sibuk dengan dirinya sendiri, mematut-patut diri dan menjual diri ke publik. Saya membayangkan kalau berada dalam posisi Pak Prabowo dan menyaksikan Gibran menerus tebar pesona seperti itu, apa ya kira-kira yang dibayangkan ya oleh Pak Prabowo ya? Kita dalam ketegangan sosial, ketegangan psikologis, ketegangan politik, ketegangan ekonomi apalagi. Jadi ini kondisi awal yang pada waktu Presiden Prabowo dilantik di FNN kita pastikan bahwa akan ada problem di kemudian hari, karena rekrutmen kabinet itu dasarnya adalah upaya untuk memberi akses pada mantan Presiden Jokowi untuk tetap punya pengaruh dalam politik. Tetapi waktu itu kan kita hitung bahwa bahkan saya sebut itu ya paling 2 minggu itu udah ada problem. Nah sekarang mulai terjadi problem itu persaingan personality, itu persaingan promosi pencitraan tuh, dan kelihatannya Wapresnya justru ingin mendahului presidennya dalam pencitraan. Kan ini fakta yang akan dilihat oleh publik, bahwa mulai terjadi 2 matahari itu, mulai terjadi figurisasi yang memungkinkan Wapres ini diupload lebih sering daripada presiden. Tetapi fakta bahwa yang diupload itu adalah tubuh fisik, bukan tubuh ideologis, apalagi tubuh intelektual dari Wapres, itu menunjukkan bahwa memang ini akan berlanjut terus. Bayangin 5 tahun ke depan itu seluruh kamera publik itu akan melihat bagaimana Wapres ini dicitrakan terus menerus tanpa kita tahu tuh idenya apa di belakang kepala beliau kan. Nah ini juga yang akan bikin semacam blunder psikologi hubungan antara Wapres dan presiden. Kita akan lihat mungkin 2 minggu ke depan ini akan meledak sebagai satu perang psikologis antara Wapres dan presiden. Nah pada saat yang sama kita duga dengan kuat bahwa kekuatan Jokowi itu akan terus melemah, karena dia hanya menang di tempat yang memang dia wajar kalau menang kan, yaitu Jawa Tengah dan Medan. Itu aja kan yang dia andalkan kan. Sementara di tingkat akar bawah PDIP memenangkan begitu banyak, separuh dari pilkada itu dimenangkan oleh calon PDIP. Jadi kelihatannya desakan-desakan untuk perubahan susunan kabinet atau bahkan tuntutan supaya Gibran di-impeach itu akan tumbuh lagi bersamaan dengan tumbuhnya kekuatan PDIP. Itu yang kita lihat sebagai problem bangsa ini. Jadi
pada saat Mas Wapres ini mondar-mandir ke semua posisi bencana untuk dapat sensasi kamera, pada saat yang sama PDIP mengkonsolidasikan diri dengan baik dan akan tumbuh sebagai kekuatan politik yang real. Dan itu yang akan jadi taruhan apakah kabinet akan berubah atau kimia politik antara Prabowo dan Jokowi akan mengalami aglutinasi, menggumpal sehingga tidak cair. Sementara kimia antara Prabowo dan Megawati itu mengalami proses pematangan untuk membentuk molekul politik baru dalam kesulitan Prabowo untuk memperoleh legitimasi. Adanya Ibu Mega yang juga partainya memenangkan banyak pilkada, itu memungkinkan relasi antara Prabowo dan Mega menjadi lebih akrab dibandingkan dengan relasi antara Prabowo dan Jokowi. Itu kira-kira kalkulasi akademi saya. Salam akal Salam akal sehat.